Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Dwi Harsanti dari kelas IE 22C9 dengan NIM 352210604. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan pembuatan jurnal dengan judul Integrasi OEE atau Overall Equipment Effectiveness dalam menghadapi masalah downtime conveyor dan meningkatkan kualitas produk. Di sini saya mengambil studi kasus pada PT Bintang 7. Poin yang pertama yaitu latar belakang. PT XYZ sebagai salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia juga menghadapi permasalahan downtime conveyor. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh industri farmasi adalah tingginya tingkat downtime pada peralatan produksi, khususnya pada konveyor. Namun, sebuah mesin yang mengalami downtime, speed loss, atau menghasilkan produk yang cacat menunjukkan bahwa mesin tidak bekerja secara efektif. Dikutip dari Nakajima tahun 1988. Downtime conveyor dapat menyebabkan gangguan pada proses produksi, penurunan output, dan peningkatan biaya produksi. Downtime conveyor merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh banyak perusahaan manufaktur, termasuk industri farmasi. Kemudian, poin yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana integrasi OEE dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas produk yang dihasilkan melalui konveyor produksi. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang paling signifikan menyebabkan downtime pada konveyor dan bagaimana OEE dapat mengidentifikasi serta mengatasi faktor-faktor tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat korelasi antara peningkatan nilai OEE dengan penurunan frekuensi dan durasi downtime pada konveyor. Kemudian poin yang ketiga ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengevaluasi pengaruh OEE terhadap stabilitas proses produksi dan kemampuan dalam menghasilkan produk yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama downtime pada konveyor produksi dan menganalisis bagaimana penerapan metode OEE dapat digunakan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya downtime. Kemudian yang ketiga, menganalisis hubungan antara peningkatan nilai OEE dengan penurunan frekuensi dan durasi pada konveyor produksi. Kemudian, poin yang keempat ada manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa penerapan OEE dapat secara efektif mengurangi cacat produk, meningkatkan konsistensi kualitas, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing produk di pasar. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris hubungan antara peningkatan efisiensi peralatan dan dengan penurunan waktu henti pada konveyor produksi, sehingga dapat menjadi dasar untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerugian perusahaan. Kemudian ada kajian. Yang pertama, OEE atau Overall Equipment Effectiveness. OEE sendiri adalah metode untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam proses yang membantu untuk melihat dan mengukur masalah, sehingga bisa menyiapkan metode standar untuk mengukur kemajuan dan untuk memperbaikinya. Kemudian yang kedua, ada penerapan OEE dalam industri manufaktur. Nakajima tahun 1988 memperkenalkan konsep Total Productive Maintenance atau TPM dan Lean Maintenance dengan Overall Equipment Effectiveness atau OEE untuk mengukur produktivitas peralatan dalam sistem yang merupakan satu-satunya metrik terbaik untuk mengidentifikasi kerugian, mengukur kemajuan, dan meningkatkan produktivitas peralatan manufaktur
yaitu dengan menghilangkan pemborosan. Dikutip dari Foreign Industries Inc. pada tahun 2019. Kemudian yang ketiga ada downtime conveyor. Downtime merupakan kondisi di mana waktu mesin berhenti beroperasi karena diakibatkan oleh permasalahan atau keadaan yang tidak terduga. Berhentinya mesin pada saat proses produksi sedang dilakukan yang melibatkan operator maintenance dalam perbaikan atau diartikan sebagai peralatan atau mesin tidak dapat bekerja lagi dengan baik sebagaimana fungsinya. Maka keadaan mesin tersebut dapat dikatakan sedang mengalami kerusakan atau breakdown. Kemudian, poin yang keempat ada kualitas produk. Kualitas produk adalah suatu kondisi atau karakteristik yang dimiliki oleh sebuah produk, baik barang maupun jasa, yang membuatnya mampu memenuhi atau bahkan melebihi harapan dan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk sangat penting diperhatikan karena kualitas produk sangat mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Kemudian, yang kelima ada diagram fishbone. Menurut Yuri et al. Tahun 2013, diagram fishbone adalah satu di antara alat manajemen kualitas yang memungkinkan meletakkan secara sistematis representasi grafis jalan setapak yang pada akhirnya mengarah ke akar penyebab suatu masalah kualitas. Kemudian ada metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan pengukuran OEE atau Overall Equipment Effectiveness untuk menganalisis 3 metrik utama. Yang pertama ada ketersediaan, kinerja, dan kualitas. Kemudian yang kedua menganalisis faktor downtime dengan menggunakan diagram fishbone untuk menemukan akar penyebab masalah. Kemudian setelah analisis faktor downtime, ada solusi alternatif dengan menggunakan analytical hierarchy proses atau sering disingkat dengan AHP. Kemudian, hasil dan pembahasan. Di sini saya mengambil 3 poin dalam pembahasan. Yang pertama, pentingnya efisiensi produksi. OEE mengidentifikasi masalah teknis dan meningkatkan stabilitas produksi. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah downtime. Data downtime digunakan untuk perbaikan spesifik, seperti penggantian komponen yang rusak. Kemudian yang ketiga, dampak peningkatan OEE. Ada penurunan frekuensi downtime dan meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang terakhir, ada kesimpulan. Poin yang pertama, OEE adalah alat penting untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Yang kedua, penerapan OEE membantu menurunkan downtime dan meningkatkan daya saing perusahaan. Kemudian yang ketiga, integrasi OEE dengan metode seperti AHP memperkuat efektivitas perbaikan strategi. Sekian, terima kasih.